Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kamalatul Karimah dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membacakan 8 hadis sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah studi al-hadis. Yang pertama itu ada hadis tentang pendidikan. Di sini saya mengambil hadis riwayat Ibnu Majah nomor 220 yang berisikan tentang keutamaan ulama dan dorongan untuk menuntut ilmu. Berikut bacaannya. Haddatsana Hisyam bin Ammar, haddatsana Hafs bin Sulaiman, haddatsana Katsir bin Sinjir, an Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'ala ghairi ahlihi kamuqallidil hanaziri al-jawhara wal lu'lu'a wad dhahaba, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Sinjir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara intan dan emas ke leher babi. Nah, dalam hadis ini menjelaskan kita sebagai seorang muslim kita sebagai seorang muslim adalah kewajiban kita untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu bukan kewajiban hanya seorang muslim saja, tapi untuk bagi kita semua. Menuntut ilmu adalah kewajiban kita, karena dengan kita memiliki ilmu dan kita bisa mengamalkannya kepada orang lain. Selanjutnya ke hadis tentang lingkungan. Di sini saya mengambil hadis Bukhari nomor 2163. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Muqatil ahbarana Abdullah an-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybar yahuda ala ay ya'maluha wa yazra'uha wa lahum sadru ma kharaja minha, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ubaidillah dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanah Khaybar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2163. Nah, penjelasan tentang hadis ini yaitu tentang kerjasama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi di Khaybar setelah wilayah tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, dan Rasulullah SAW memberikan tanah Khaybar kepada mereka untuk dikelola dengan syarat separuh hasil panen mereka diberikan kepada kaum muslimin. Selanjutnya yaitu hadis tentang hewan. Di sini saya mengambil hadis Abu Dawud nomor 3308. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qanabiyyu an Malik an Ibn Shihab an Abi Idris al-Khawlani an Abi Ba'labata Hashani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhinabin minas subu'ain, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Qanabi dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu Idris al-Khawlani dari Tha'labah
Al-Husyami bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melarang makan semua binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari hadis ini kan menjelaskan larangan kita memakan binatang buas yang bertaring. Nah, hadis tersebut kan sudah menunjukkan bahwa binatang yang bertaring itu dilarang atau diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, contoh hewan bertaring itu seperti anjing ataupun harimau atau sejenis hewan-hewan yang bertaring. Karena dari relevansi hadis ini di masa sekarang itu dapat dilihat dari konteks kesehatan dan etika. Yang selanjutnya hadis tentang tumbuhan. Di sini saya mengambil hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajula min ashabin nabi wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasaba sajarah fasabara ala hifdiha wa laqiyam 'alaiha hatta nuthmira kana lahu fi kulli syai' yusawi min thamariha sadaqatan 'ala Allah azza wa jalla. Rawahu Ahmad, yang artinya dari salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menanam pohon lalu sabar menjaga dan merawatnya hingga berubah, maka setiap peristiwa yang menimpa buahnya akan bernilai sedekah bagi yang menanamnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis ini itu menjelaskan ketika kita menanam pohon, lalu kita merawat, menjaga, memelihara pohon yang kita tanam tadi dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu adalah sebuah sedekah kita, dan kita dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadis tentang matematika. Saya mengambil hadis riwayat Bukhari nomor 1079. Hadis Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabbus salati ila wa salatu Dawud alaihi salam wa ahabbus siyami ila wa siyamu Dawud wa kana yanamu nisful lail wa yaqumu thuluthatu wa yanamu sudusah wa yasumu yawma wa yuftiru yawman. Yang artinya sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Dawud alaihissalam, dan sholat yang dicintai Allah adalah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Beliau biasa tidur di separuh malam dan bangun tidur pada sepertiga malam terakhir, lalu beliau tidur kembali pada seperenam terakhir. Nabi Dawud biasanya sehari berpuasa dan keesokan harinya tidak berpuasa. Hadis Bukhari nomor 1079. Nah, hadis ini keterkaitan dengan matematika, yaitu bilangan pecahan, di mana terdapat dalam hadis tersebut ada sepertiga malam itu kalau dibentuk ke bilangan pecahan kan 1/3, separuh malam itu 1/3, dan 1/6 malam itu 1/6. Dan dari hasil penjumlahan keseluruhan ketiga bilangan pecahan tersebut itu hasilnya itu adalah 1. Nah, kita dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya menganjurkan kita mengenai ibadah, namun dianjurkan untuk memperhatikan keefektifan waktu dalam efektifan waktu di malam hari, di mana kita bisa membagi waktu berdasarkan cara ibadah berdasarkan cara ibadah Nabi Dawud
Selanjutnya yaitu hadis tentang kimia. Saya mengambil hadis dari hadis riwayat Ahmad nomor 1997, hadis Tirmidzi nomor 1889 yang disahihkan Shu'aib Arnaud yang berbunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anna yatanaffasa fi ina'i wa yanfa'u fihi. Artinya yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Jadi kenapa dalam hadis tersebut dilarang bernafas di dalam gelas dan meniup isi gelas? Nah, ketika kita bernafas ataupun meniup isi gelas atau minuman yang ada di gelas itu dapat menimbulkan zat kimia. Apa itu zat kimia yang ditimbulkan dari kita meniup dan bernafas tersebut? Itu adalah asam karbonat, dan asam karbonat sendiri itu dapat menyebabkan penyakit sakit jantung. Nah, makanya kita dilarang untuk bernafas di dalam gelas dan meniup isi gelas tersebut. Yang terakhir yaitu tentang hadis tentang angkasa dan sunatullah. Kini saya mengambil dua hadis. Yang pertama hadis tentang 7 lapis bumi, itu hadis dari riwayat Bukhari yang berbunyi hadatsana Abu Yaman akhbarana Shu'aib az-Zuhri qala hadatsani Talha bin Abdurrahman bin Ammar ibni Syahlin akhbarahu anna Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man zalama min ardi saynan yaqbatu min sab'i ardina, yang artinya telah diceritakan Abu Yaman telah dikabarkan Shu'aib dari Zuhri berkata, saya menceritakan Talhah bin Abdullah bin Abdurrahman bin Amr bin Sahl mengabarkannya dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuat kezaliman menyerobot tanah orang lain meski hanya sebatas 1 jengkal saja, maka ia akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Jika dilihat dari redaksi hadis tersebut, maka terdapat 2 kata kunci, yaitu hadis tersebut secara umum melarang segala bentuk kezaliman dan lebih spesifik lagi tindakan menyerobot tanah milik orang lain. Dan banyak juga yang menyerat hadis ini kemudian dihubungkan dengan keadaan lapisan bumi yang menyatakan adanya 7 lapisan yang dimiliki bumi. Yang hadis kedua itu yang berbunyi an Abdullah bin Mas'ud qala lamma asri ya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya bihi ila sidratil muntaha wa hiya fis sama'i sadisah wa ilaiha yantahi ma yu'raju bihi mal'at fa yaqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha fa yaqbadu minha, rawahu Imam Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW disrohkan, maka beliau dihentikan di Sidratul Muntaha, yaitu tempat yang terletak di langit ke-6. Sesuatu yang naik dari bumi akan bermuara di sana dan ditahan padanya, dan sesuatu dari atasnya berhenti padanya lalu ditahan padanya. Nah, berdasarkan hadis tersebut, seharusnya kita sebagai umat Islam bangga dengan hasanah keilmuan kita, yang mana Islam memiliki hasanah keilmuan kitab riwayat yang sudah menjelaskan bagaimana keadaan luar angkasa jauh sebelum para ilmuwan modern menemukan teori antariksa luar ini, di mana sesuatu dari bumi yang sudah sampai di luar angkasa tidak dapat jatuh ke bumi, begitupun sebaliknya.
Mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bacakan hadis terkait tentang pendidikan, lingkungan, tumbuhan, hewan, matematika, kimia, dan sunatullah serta angkasa. Dan mungkin cukup. Apabila ada kata-kata atau salah pembacaan dalam hadis yang saya bacakan tadi, saya mohon maaf. Di sini saya masih belajar dalam menyampaikan dan membacakan hadis, begitupun dengan penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.